Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang yang sangat bisa mengendalikan diri kita. Karena orang itu rusak karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan pikirannya, sehingga pikirannya melantur ke sana sini. Akibatnya dia menderita bukan karena masalah yang dia hadapi, tapi karena pikirannya tidak terkendali. Ngarang ini, ngarang itu. Ya, berapa banyak orang yang tidak bisa bersyukur karena sibuk dengan memikirkan keinginan yang tidak terkendali. Berapa banyak orang yang tidak bisa menghargai karunia karena sibuk dengan memikirkan yang tidak ada. Lalu apalagi yang kurang terkendali? Mulut. Ada yang mulutnya itu bunyi saja, bahkan sedang tidur juga bunyi. Itu ngorok namanya. Tapi lebih aman daripada bunyi yang tidak terkendali ketika bangun. Bicara itu mudah, tapi mempertanggungjawabkan yang tidak mudah. Bisa bicaranya bagus, tapi niat bisa tidak bagus. Ini ceramah seperti ini, bisa saja dibagus-bagusin kata-kata, tapi Allah tahu niatnya bisa ingin dikagumi, bisa ingin dihormati, bisa ingin dianggap pintar, bisa ingin dianggap soleh, dan itu tidak mudah. Yang paling aman adalah kendalikan mulut, falyaqul khairan aw liyasmut. Ada yang tidak bisa mengendalikan mata, pusing dari mata turun ke hati, turun ke lutut. Bahasa Sundanya nyorocot, tidak ada di Kalimantan ini ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan matanya, dia cenderung akan banyak masalah dalam hidupnya. Juga tidak bisa mengendalikan telinga. Ada orang ngobrolin aib, kita enak mendengarnya. Sekali kita dengar tentang aib orang, itu bisa mengotori hati tuh. Oh, orang itu aslinya sih banyak hutang. Tiap lihat wajah dia pasti yang terbayang hutang. Begitulah bagaimana orang yang senangnya sibuk mendengarkan aib orang. Udah pasti itu tidak pernah mudah untuk membersihkan hatinya. Pikiran, mata, telinga, mulut, itu kalau tidak terkendali bermasalah saja hidup kita. Belum lagi tidak bisa mengendalikan nafsu. Oh, itu paling masalah. Tidak bisa mengendalikan amarah, kita lihat. Orang yang tidak bisa mengendalikan marah udah pasti zolim. Kata-katanya zolim, sikapnya zolim, keputusannya zolim. Tidak bisa mengendalikan syahwat, kita lihat saja bagaimana orang berzina, memperkosa dan sebagainya. Tidak bisa mengendalikan hati, itu puncaknya. Dia bisa punya Tuhan yang lain selain Allah. Orang yang tidak bisa mengendalikan hati, dia bisa menuhankan uang, menuhankan jabatan, popularitas, menuhankan penilaian orang. Jadi hidupnya itu hanya untuk dinilai orang saja, bukan untuk dinilai Allah. Bisa menuhankan suami, menuhankan istri, atau menuhankan dirinya sendiri, seperti Firaun. Jadi kita harus punya strategi bagaimana bisa mengendalikan diri. Mau tahu rahasianya? Nah, ini masalah kita, selalu ingin tahu rahasia orang ya. Karena ini kebenaran. Saya mohon maaf kalau mengulangi. Jadi kemarin selagi umroh itu, terima kasih para pendengar atas doanya, saya sudah sampai kembali di masjid. Jadi ketika umroh, selain melaksanakan umroh, juga mencoba tafakur.
terakhir ini umrohnya rata-rata waktu tawaf ini hampir dapat dipastikan menurut hasil evaluasi yang tawaf itu betul-betul menikmati tawaf sampai ya hampir dapat dipastikan semuanya itu menikmati munajat. Begini, biasanya kalau sedang tawaf itu beragam cara. Ada yang seorang berteriak subhanallah, diikuti subhanallah semuanya. Satu rombongannya semua berteriak. Ada juga yang ngaji, ada beragam, ada yang nunduk terus. Nah biasanya yang agak-agak berat itu kalau berkelompok, kemudian dia berpegang-pegangan sehingga menjadi satu rombongan besar yang membuat orang susah bergerak sana sini karena terhalang rombongan ini. Saya pikir tawaf itu harusnya sangat pribadi dengan Allah, di mana seseorang menikmati. Dan saya bayangkan di zaman Rasulullah juga tidak terbayang Rasulullah berteriak Robbana, Robbana, karena lebih pribadi, ya itu urusan hati dengan Allah. Tetapi tidak semua tahu ilmunya. Nah kemarin alhamdulillah ada rezeki sehingga membeli peralatan sejumlah hampir 50 set. Satu digunakan oleh saya gitu yang memimpin kafilah tawafnya, dan selebihnya dipakai headset masing-masing. Jadi telinga kiri kanan seperti ini, jadi lebih steril dari suara lain. Karena kalau berteriak saya khawatir mengganggu orang lain yang khusyuk. Nah dengan seperti menggunakan headset ke telinga itu bisa lebih memandunya lebih tenang. Hadirin, kita mulai tawaf, sebaiknya ditundukkan kepalanya, pandangannya, sehingga tidak melihat hal yang tidak perlu dilihat. Dan yakinilah Allah maha dekat, sami'an, qariban, wa huwa ma'akum, maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Cukuplah berbisik apa yang terdengar oleh Allah dan oleh kita, sehingga tidak ada yang terganggu. Nah mulailah tawaf. Wah itu tawaf padat luar biasa kemarin tuh. Tetapi karena semuanya zikirnya lebih khusyuk ya, dengan zikir-zikir yang yang ada dalilnya gitu, tidak usah mengada-ada. Itu walaupun padat rapat sekali, depan belakang berbeda jenis, itu tidak, rasa-rasanya tidak terpikir sama sekali untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Walaupun itu kondisi lawan jenis laki perempuan ada dalam kondisi sangat dekat. Ini sedang sholat ini jelas jaraknya, benar? Di luar juga kita tidak akan pernah serapat. Di mall sekalipun kita tidak pernah begitu rapat. Tapi dalam tawaf itu dalam keadaan padat bisa sangat dekat. Kiri, kanan, depan, belakang bisa lawan jenis dan bukan muhrim. Tapi kenapa kondisi seperti ini tidak ada pelecehan seksual atau apa begitulah ya, atau yang kejeduk tiba-tiba marah menyikut yang lain kemudian ngedengkek di smackdown? Enggak, tidak ada. Tahu sebabnya? Kata kuncinya sederhana, ternyata semua urusan menjadi terkendali kalau kita fokus berzikir kepada Allah. Oh ini rahasia penting hadirin. Kenapa dalam situasi yang kita mudah tergoda, tapi godaan bisa menjadi lunak dan sirna? Karena orang fokus ingat ke Allah, ingat ke dosa, ingat ke syukur, menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau pakai hati itu bisa berlinang air mata, betul. Bayangkan betapa banyak orang-orang yang lebih soleh,
yang setiap malam bersimbah air mata qiyamul lail, yang siangnya menahan lapar, yang lisannya basah menyebut nama Allah, tapi belum pernah sampai ke tanah suci. Bahkan sebagian besar sampai akhir hayatnya tidak sampai ke tanah suci. Tapi kita orang-orang yang bergelimang dosa, yang berselimut aib, yang amalnya tidak seberapa, yang kikir, yang mata pikiran penuh dosa, ada di sini. Itu bisa menangis habis-habisan itu di sana. Apalagi ketika diajak untuk membaca bagian dari surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan engkau dustakan? Dikala sebagian besar makhluk bukan manusia, kita diciptakan jadi manusia. Dikala manusia 7 miliar lebih, alhamdulillah kita ditakdirkan dapat hidayah jadi Islam. Tidak semua orang Islam bisa berada di tanah suci, alhamdulillah kita bisa berada. Waduh, itu bisa dinikmati betul. Nah, makin ingat begini kepada Allah, hilang itu pikiran kotor, hilang pikiran sakit hati atau ngeres itu. Berarti semua urusan itu akan sangat lebih mudah terkendali ketika kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan kita yang terbesar dalam hidup ini adalah bukan masalah yang kita hadapi. Persoalan terbesar kita adalah kurang ingat kepada Allah, kurang yakin, kurang patuh, kurang pasrah ke Allah. Urusan-urusan yang lain itu tidak ada apa-apanya. Semua urusan itu ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Berat ringannya urusan itu adalah ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah nolong, ya tidak ada yang berat. Kalau jauh dari pertolongan Allah, pasti berat. Nah, Allah menolong. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nah hadirin, jadi kalau ada yang bertanya apa sih sumber masalah kita? Sumber masalah kita ini kurang banyak zikirnya, terlalu banyak ingat kepada selain Allah. Padahal rukun Islam, syahadat itu adalah zikir, sholat itu adalah zikir, saum itu adalah zikir, zakat itu adalah zikir, haji adalah zikir. Rukun Islam itu adalah lima-limanya mengajak berzikir. Rukun iman, iman kepada Allah jelas zikir. Iman kepada malaikat, ini juga pembantu Allah, ciptaan Allah adalah zikir. Iman kepada kalam Allah, kitab Allah adalah zikir. Iman kepada pesuruh Allah adalah zikir. Iman kepada hari akhir, itu juga akhir milik Allah. Dan iman kepada qada dan qadar adalah zikir. Semuanya mengajak kita zikir. Oleh karena itulah kita bisa mengukur sekarang berapa banyak kita ingat kepada Allah, berapa banyak kita melupakan Allah. Itulah sumber masalah dalam hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Mudah-mudahan bisa dibacakan ini sebagai penutup pembicaraan kita. Surat Al-Ahzab ayat 41. Al-Ahzab ayat 41, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohon ampunan untukmu agar Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kan timbangan terberat di akhirat itu apa? Akhlak, bukan sholat. Timbangan terberat di akhirat itu adalah akhlak. Nah, akhlak itu datang dari mana? Dari hati yang bersih. Hati yang bersih itulah hati yang banyak zikir. Nih contoh ya, kalau orang banyak zikir tuh enak. Lagi diam, duduk, berbaring, ada orang, tidak ada orang, sama. Kalau ada, jawab. Ada. Contoh ikhlas. Orang ikhlas tuh pasti orang yang banyak zikirnya, Pak. Nih, pelajaran ikhlas. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Allah sekarang ada enggak? Lihat kita enggak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Yakin? Oh, ada yang enggak kelihatan oleh Allah? Ada yang kelupaan? Semua ada balasannya tidak? Adakah yang kelewat nggak kebalas oleh Allah? Ada yang salah gitu? Kita yang beramal, teman yang dapat pahala, ada yang meleset? Jawab. Tertukar? Ada yang bisa menghalangi? Misalkan saya mau dikasih sesuatu, terus ada yang bisa menghalangi nggak? Nggak ada. Makanya kalau orang udah yakin ke Allah tuh udah enak sekali, Pak. Rezeki saya nggak akan kemana-mana. Siapa yang mau bisa ngambil apa yang Allah beri ke saya? Saya bisnis, saya tidak pusing dengan rezeki. Yang saya takutkan dari bisnis saya adalah tidak barokah. Saya tahu persis apa yang untuk saya bakal ketemu dengan saya, dan apa yang bukan untuk saya tidak akan ketemu. Jadi mau ngapain dengki, benar? Ini enak hadirin, keyakinan seperti ini. Kita punya travel, biaya promosi itu harusnya katanya perusahaan itu 20-30% biaya promosi, Pak, supaya orang tahu dan orang ikut. Perusahaan MK Travel ini biaya promosinya 0,3%, Pak. Nyaris nggak ada promosi. Padahal saya lagi promosi sekarang. Tapi jamaahnya kemarin 8 bis. Tahun lalu 1.650 orang. Ini tahu dari mana? Tahu bagaimana mereka bisa ikut sampai berbondong-bondong? Ternyata promosinya adalah syariatnya dari orang yang pernah ikut. Orang yang ikut senang. Dia ngomong, udah tuh ikut umroh sama Agim aja. Enak. Tiap hari dapat ilmu. Ibadahnya juga dibimbing. Ngomong satu puas. Ngomong. Terus uangnya dikemanain? Uangnya dipakai sodako. Daripada pakai ngiklan, kita keluarkan untuk sedekah. Itu juga bisa 25%. Nah, jadi Allah yang menggerakkan, benar? Menggerakkan orang supaya ngomong.
Akhirnya inilah kalau kita yakin, wah nanti gimana dong? Makanya kalau melayani itu tidak boleh melayani supaya orang daftar ke kita, jangan. Saya minta teman-teman yang bekerja itu jangan melayani jamaah supaya jamaah daftar ke kita, jangan. Layani jamaah supaya Allah ridho ke kita. Selebihnya Allah yang menggerakkan, itu zikir. Jadi tidak ada dengki-dengkian dengan travel yang lain. Mau apa? Semuanya Allah yang menggerakkan, itu zikir. Mengerti ya Dirin? Bagaimana kalau dagang begini? Misalkan ini kan pedagang hampir sama, kita zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Razak, ya Razak. Saya di sini ya Allah, gerakan ke sini. Itu mah licik hadirin. Kenapa harus begitu zikirnya? Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Belok. Saya di sini ya Allah, itu tetangga saya. Loh, memangnya hamba Allah cuman itu kan yang sebelah juga hamba Allah. Dia juga lagi zikir lagi ya Razak, ya Razak, ya Razak. Lebih banyak zikirnya. Udahlah, biarin Allah ngasih ke siapa aja sesuka Allah, benar? Contoh perjodohan, wah langsung semua. Kok Bapak senyum Pak, kan udah. Perjodohan, mungkinkah ada jodoh yang tertukar? Pasti daurah qalbiyah ini ya enggak? Salah ya? Mahasiswa ya? Iya, paling masa penantian mereka memang. Coba apakah ada jodoh yang meleset? Misalkan di sini satu minta kambing ya, karena mau Idul Kurban. Ya Allah, tolong datangkan kambing, ya domba. Yang sebelahnya pisan minta jodoh. Ya Allah, datangkan jodoh. Mungkinkah tertukar? Tiba-tiba sore-sore, ya Allah, ini yang sebelah saya, nggak tahu rahasianya. Memang domba dulu, udah gitu yang punyanya nyari ya nggak. Nah itu jodohnya ya nggak. Jadi domba itu sebagai pembuka silaturahim. Kalau orang udah yakin jodoh nggak akan ketukar, tenang aja. Walaupun persaingan ketat misalkan, dah Allah mah nggak pusing ya nggak. Untuk gembira awalnya lagi bersaing ya. Misalkan ada satu ikhwan diperbutkan oleh 5 akhwat, tuh kan nggak boleh Pak. Baik, kita balik sekarang ya. Ada 5 akhwat memperbutkan satu ikhwan. Ada yang bisa bantu saya? Pak, siapa di belakang? Boleh handphone saya yang lagi dicas bawa ke sini, saya mau bacakan sesuatu ya. Nggak akan kemana-mana, nggak kemana-mana. Oh Agim kok jodohnya 2? Ya itu mah sebelum saya lahir juga udah ditulis di Lauh Mahfud. Emang ada yang baru gitu? Nggak ada. Tinggal apakah 2 ini membuat saya dekat dengan Allah atau membuat saya jauh dari Allah. Cuman itu aja ya, makasih ya. Kalau membuat saya dekat dengan Allah, maka takdir ini membawa kebaikan. Ada yang kebagian 2, ada yang diamanatin 4, ada yang enggak sama sekali ya. Ada yang cuma setengah main, baru nikah terus meninggal suaminya. Ada, semua ada episodenya masing-masing ya. Makanya yang aneh tuh ibu-ibu yang usil sama saya ya enggak. Kenapa bukan milih saya, bukan jodohnya. Jadi lelaki mah udah kalem
ya. Cara yang paling bagus mah nggak usah banyak omong, nggak usah banyak komentar, dan jangan ke bawah hatinya, gitu Pak. Misalkan Siti Aisyah juga cemburu, prank, mecahin mangkok. Ah udah Rasul mah pungutin aja mangkoknya. Jangan sampai istri ngebanting mangkok, suami ngebanting istri. Ah ini jual ya. Ahwat gimana kira-kira, ada benarnya enggak? Enggak, ada, belum nikah Pak. Kalau yang udah nikah mah ibu-ibu menunduk ya, dia Allah itu mirip saya. Iya seperti yang itu tuh. Udah dengar cerita ini belum Pak? Tapi santri mau udah dengar ya yang Pak ya. Kita mau ke undangan, baju mana nih yang cocok Pak? Yang merah atau yang biru? Menurut Bapak yang paling pantas saya pakai yang mana? Yang biru Bu. Kalau pakai biru ibu keren sekali. Tapi kan merah juga bagus Pak. Oh iya, bagus juga. Boleh. Pas keluar saya hijau Pak. Udah stakar kebek dipikirin. Keluar masa suka dia aja pakai yang hijau ya. Ya sudahlah biarin. Nggak usah ngambek. Ngaca lagi misalkan kalau udah agak senior, pelintir di depan cermin. Pak ya Bu, saya pakai baju ini kelihatan langsing ya Pak ya? Oh iya Bu, kelihatan langsing. Hah? Berarti kemarin gendut dong. Salah lagi. Nelan pintu lemari. Sama lagi jalan-jalan ke mall juga. Pak, jaga pandangan. Iya Bu, ini juga dijaga. Jangan suka lihat wanita lain, nggak halal, dosa. Iya. Emangnya wanita itu sama saya cantikan mana? Atau cantikan ibu, Bu? Bohong, nggak percaya Pak. Ya udah, cantikan dia. Dasar lelaki. Nah, suami nelen botol. Hadirin sekalian, ingat ya, kalau suatu saat rumah tangga udah tenang udah biasa wanita robah-robah pikiran. Contoh nih, Ibu, ini buat yang baru datang ya, yang udah tahu diam jawabannya, awas jangan ngebocorin. Ibu-ibu, Bu, kalau dikejar anjing, Ibu mau gimana? Bu, lari Bu. Kalau ibu dengan anjing lari cepetan mana? Tuh kan mikir. Jadi ibu mah ngomong dulu baru mikir ya. Ibu dikejar anjing lari, pasti gitu Pak. Tabligh akbar makanya ribuan orang. Ibu kalau dikejar anjing mau gimana? Lari. Ibu dengan anjing kalau lari cepetan nah. Anjing. Jadi kayak baru kepikir. Nah itulah dunia wanita yang ngomong dulu baru mikir. Dan kita nggak boleh jengkel Pak. Mana ibu-ibu tamu mana Cung? Ibu-ibu yang baru datang Kalimantan Cung. Hilang lagi ha? Bu, Kalimantan mana? Shh, Bu, Ibu, apakah ibu mau punya suami jujur? Jawab yang keras, mau tidak? Yang mantap, apakah ibu mau punya suami jujur? Tuh mau Pak. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh kan dia nggak jelas kata saya juga. Bayangin Pak, 2 pertanyaan aja nggak selamat Pak, dua-duanya. Ibu harus sadar ya, ibu tuh kayak gitu aslinya ya. Bapak nggak usah memanfaatkan semua ini untuk kepentingan pribadi Pak. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya Pak, ada 2 yang mau nanya. Boleh yang ini dulu ya Pak ya, supaya mikrofonnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Humaydi, tempat tinggal di Kalimantan Selatan. Sangat menarik kami
dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh AA tadi dapat kami amalkan, terutama sholat tahajud ya. Dan merokok, alhamdulillah saya enggak bisa rokok Pak. Pertanyaan kami, kita sering mau mengamalkan zikir, tapi kadang-kadang tidak istiqomahnya itu. Gimana kita supaya istiqomah, tetap selalu zikir? Iya, itu. Makasih. Baik. Nah, jadi gini Pak, kuncinya di ilmu. Orang itu akan banyak mengingat yang dia sukai. Nah, yang kita sukai itu pasti yang menguntungkan untuk kita, benar? Misalkan kita punya teman baik, kita jadi ingat dia terus. Nah sekarang kalau kita udah tahu Allah yang maha baik, pasti susah lupanya Pak. Kita udah tahu cuman Allah nih yang bisa ngasih sama saya, pasti kita minta ke Allah. Kayak khusyuk, itu khusyuk tuh bisa Pak. Contohnya saya sering lihat orang-orang khusyuk di sini yang pinjam uang, khusyuk, khusyuk gitu. Nggak ada orang yang pinjam uang, pokoknya saya mau pinjam aja, nggak ada. Semuanya khusyuk. Yang perlu tuh sangat khusyuk. Juga yang mau ngelamar khusyuk. Begini ya Pak ya, Allah gitu. Nggak ada yang melamar, saya mah tergantung gimana Bapak. Nggak fokus. Juga saya perhatikan yang menanti vonis itu khusyuk Pak. Karena dia takut. Jadi makin harap dan makin takut ke Allah itu makin khusyuk. Nah ketika harap dan takutnya dari selain Allah, dia tidak khusyuk. Jadi kalau ibu ini berharapnya dari suami, takutnya ke suami, ibu pasti khusyuknya ke suami. Tapi kalau ibu berharap dan berharap dari Allah, maka lebih khusyuknya ke Allah. Nah jadi harus ada ilmu tauhidnya Pak. Masalah terbesar kita tuh kurang ilmu mengenal Allah. Banyak yang dipelajari tapi Allahnya enggak. Contoh sholat dipelajari, tapi Allahnya kurang dipelajari. Udah pasti susah khusyuknya. Karena kuncinya khusyuk itu adalah harap dan takut, roja dan khaufnya kepada siapa. Jadi takdir itu ada dua Mas. Ada satu yang tidak bisa memilih. Udah ngunci aja. Kayak saya jadi lelaki, ini saya bukan pilihan saya nih. Saya jadi orang juga bukan pilihan saya. Tapi saya mau jadi orang soleh atau tidak soleh, itu boleh memilih. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya garisnya sekarang jadi kiai beneran atau kiai palsu, itu pilihan. La in syakartum la azidannakum. Ini pilihan. Kalau kamu syukur, takdirnya Allah akan menambah nikmat padamu. Kalau kamu kufur nikmat, takdirnya azab yang datang. Jadi semuanya sudah tertulis, tinggal mau milih yang mana. Mau milih sholat di masjid, takdirnya sepanjang malam dikasih pahala seperti sholat. Mau milih sholat di rumah, takdirnya jadi ikhwan solehah ya. Karena lelaki yang tidak ke masjid adalah solehah ya. Sekarang keluar dari sini Mas, terserah mau sedekah mau tidak. Kalau sedekah langsung didoakan malaikat, takdirnya didoakan malaikat, dilipat gandakan rezeki, ditolak bala. Tidak sedekah, takdirnya mungkin anjing yang lewat yang tadinya tidak tertarik, si kopet ya, maka dia akan. Jadi begitu, semua tertulis, tapi ada yang boleh milih Mas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa takwa baginya jalan keluar.
dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau milih takwa, maka takdirnya akan banyak jalan keluar. Milih enggak dekat dengan Allah, takdirnya serba susah, serba kekurangan, rumit gitu, Mas. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, yakin ke Allah, maka baginya akan dicukupi semua keperluannya. Bagi yang tidak yakin, tidak dicukupi. Jadi kalau ada yang kekurangan, boleh jadi ya, dia tidak takwa dan tidak milih tawakalnya. Semua pilihannya gitu. Tapi bakal kena ke takdir pilihannya. Sama kayak di sekolah juga, kalau kamu nilainya terbaik, kamu jadi bintang kelas ya. Kalau kamu tidak belajar, nilai buruk, kamu tidak naik kelas. Ada garisnya di sekolah juga, ya kan? Gitu, Mas. Jadi tidak boleh nyalahin takdir, karena kalau menimpa keburukan pasti dari kita sendiri. Kalau kebaikan pasti dari Allah. Kalau saya begini, saya pasti menyebutkan semua karunia Allah. Tapi kalau saya bikin kena musibah, itu pasti diundang oleh dosa saya sendiri. Gitu, itu ilmu takdir ya. Nah, ini ada santri Yeni Yuningsih kecelakaan. Ini mau diwisuda Hafizoh nih. Allah menguji nih. Ada yang nabrak, kakinya patah. Dan baru selesai disambungkan lagi, tapi recovery perlu banyak dana. Kita sedekah aja buat beliau ya. Karena kita tidak tahu di luar nanti takdirnya apa untuk kita. Mudah-mudahan inilah yang akan membuat kita berpahala dan dijauhkan dari takdir musibah. Seseorang pakai ini, Dek, sorban, manfaatkan. Ya, sedekah. Tidak akan berkurang. Ya, sambil pertanyaan lain ada? Akhwat, seorang, nggak usah dibuka kerudungnya, pakai yang lain, enggak. Silakan, Dek. Ayo muter. Ikutan semua ya. Ini untuk biaya operasi. Awat ada alatnya enggak? Ya silakan, ada pertanyaan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri amal ibadah diterima atau ditolaknya itu seperti apa? Apakah teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Ya kalau gini ya, kan kita Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Kita ingin ridho Allah. Ridho Allah itu ada di mana? Ridho Allah itu ada pada amal yang disukai Allah. Kalau itu amal diterima oleh Allah, pada waktu amal itu sendiri dikasih enak deh. Kayak misalkan sholat. Sholat kita disukai Allah, pasti kita enak waktu sholat itu. Karena amal yang Allah terima itu pada waktu kita mengamalkannya aja diberikan kenikmatan. Ada orang yang sholat tapi seenaknya aja, ciri-ciri yang gak diterima ya kayak gitu sholatnya, sekenanya. Kayak doa ya, doa yang akan diijabah oleh Allah itu dia nikmat dalam doa itu, hadir. Sama sedekah juga. Ada orang yang nikmat sekali ketika sedekah itu, nikmat menolong orang. Nah salah satu di antara ciri amal kita diterima di dunia ini adalah diberi kenikmatan dalam amal itu. Ya, sungguh sangat nikmat kalau seandainya kita sebagai hamba Allah itu bisa salat tahajud ayah, apalagi bisa meneteskan air mata ayah. Cuman yang pengen saya tanyakan, mungkin sebagian dari kita susah untuk menangis. Kira-kira apa yang harus kita lakukan atau bagaimana untuk menghadirkan hati, atau mungkin apakah keras hati kita? Menangis itu macam-macam. Ya, ada yang kejepit pintu menangis. Ada juga yang menangisi masalah. Aduh, nasib nangis. Tapi menangis yang bagus itu adalah satu, menangisi dosa. Ya, ampun ya Allah, ampun. Nah, kalau udah perih gitu ya, satu nangis dosa. Yang kedua nangis syukur. Terima kasih ya Allah, orang seperti saya yang kotor oleh Engkau ditutupi aib, diberikan nikmat. Oh, itu bisa nangis. Nangis tobat, nangis syukur,
Ada lagi nangis kangen ke Allah tuh ya. Cinta iring tangisan. Ya Allah, saya ingin bisa berjumpa denganmu. Nah, ini enggak ke dosa, enggak ke syukur, tapi engkau teh maha baik gitu. Jadi pengen aja. Pengen bisa pulang, pengen bisa lihat Allah gitu. Wah, itu pasti semuanya ini tergantung zikirnya, kekuatan keyakinan ke Allah. Udah segitu ya. Sekarang mau banyak nyebut Allah aja terus ya Allah, ya Allah, ya Razak, astagfirullah. Walaupun belum ingat ke Allah, mulut terus aja zikir. Itu aja dulu. Kalau ngaji sepanjang jalan, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Atau qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau saya favoritnya mah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau Ustaz Yusuf Mansur katanya udah tambahin atuh sayang, mending astagfirullahaladzim. Lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Oh, itu lebih bagus katanya, daripada cuma minta ampun buat sendiri, juga tobat aja buat yang lain-lain. Benar juga. Saya pernah ketemu dengan seorang kekasih Allah lah, itu di Ka'bah tuh doanya tuh itu aja, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nangis. Jadi beliau itu sangat ingin orang Islam itu diampuni oleh Allah semuanya. Demikian semuanya, akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.